Ustadz dulu waktu di pulau gimana? Kan bos Imah taunya Ustadz yang jadi suaminya. Makanannya gimana Ustadz? Tanya Yan ikut-ikutan. Alhamdulillah enak banget. Setiap hari dimasakin makanan yang enak, rasa kopinya juga pas. Jawab Misbah jujur. Istri idaman banget iya, Mas, celetuk Fatah menjebak. Iya istri idaman, Masya Allah. Astagfirullah maaf jangan salah sangka ya. Misbah langsung gelagapan. Dia sangat sadar diri dan sadar posisi. Nggak apa-apa, Mas. Santuy aja. Sebelum janur kuning melendung, Mas masih punya kesempatan, cetus Fatah memberi peluang. Bos, bukannya melengkung ya? Tanya Yan menahan tawa. Melendung dulu baru akhirnya dia melengkung, Yan. Jawab Fatah asal menjawab saja. Iya juga ya, Yan sampai mengangguk-anggukkan kepala walau keningnya berkerut dalam. Sementara Misbah bahkan tak bisa tertawa. Perasaannya terlalu berdebar dan bertanya-tanya dalam hati dengan maksud Fatah. Mau bertanya tapi tak enak hati. Yang dia sukai bukanlah wanita biasa. Hingga akhirnya acara selesai dan tamu banyak yang sudah pulang. Fatimah, Yan dan Fatah akhirnya pamit pulang juga. Makasih ya udah datang. Sudah makan semua kan? Tanya Misbah. Alhamdulillah sudah. Lauknya Masya Allah enak banget, ucap Fatah mengacungkan jempol. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Kami balik dulu ya, Mas. Assalamualaikum, pamit Fatimah. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Mata Misbah tak lepas dari melihat rombongan Fatimah yang berjalan jauh. Para penjaga Fatimah juga sudah ikut pulang. Ternyata dia neneng ya, Mas. Kok Mas Misbah nggak kasih tahu aku? Tanya Kusuma yang berdiri tak jauh dari Misbah. Misbah langsung menoleh ke belakang. Kaget dengan pertanyaan Kusuma. Kusuma tahu dari mana? Bibir Misbah bungkam. Dia tidak menjawab iya ataupun tidak. Ingin menghindar tapi dia tak punya alasan. Semua tamu sudah pulang dari tempat itu. Tenda sudah sepi. Hanya tersisa Misbah, para karyawannya juga orang tua Kusuma. Misbah dan Kusuma masih saling berhadapan. Sedangkan orang tua Kusuma bahkan masih menikmati makanan di kursi paling depan. Agak jauh dari posisi mereka. Misbah menghembuskan nafas berat dan menyeka keringatnya. Suhu udara terlalu panas saat ini. Meski kipas angin sudah beberapa buah dipasang di tiang-tiang yang ada di tenda. Aku nggak sengaja lihat wajah neneng tadi waktu di dalam toko, Mas. Jujur aku kaget, ternyata CEO Albiru Kosmetik adalah orang yang aku kenal. Kenapa Mas nggak bilang selama ini? Oh maaf, Kusuma. Tapi memang nggak bisa diberitahu saja. Jawab Misbah serba salah. Maksudnya? Neng juga maksudku Fatimah juga nggak menegurku dan orang tuaku, padahal kami kenal. Kesannya sombong loh Mas. Padahal Neng pernah tinggal di tempat yang sama dengan orang tuaku. Aku benar-benar kecewa sama Neng. Kenapa nggak bertegur sapa dan menjalin silaturahmi? Cecar Kusuma berjalan mengikuti langkah Misbah yang berusaha mencari kesibukan. Memungut sampah-sampah botol minum bekas. Misbah akhirnya berhenti dan berbalik arah menatap Kusuma. Sampah di tangannya langsung dia masukkan ke kardus bekas. Istighfar, Kusuma. Nggak boleh berpikir buruk pada orang. Berusahalah untuk berpikir positif dengan keputusan orang lain. Husnuzon, Ma. Neng bukan sombong, dia cuma melindungi dirinya. Kalau dia mau sombong, dia udah tunjukin jati dirinya selama acara. Udah petantang-petenteng pakai perhiasan dari atas kepala sampai bawah kaki. Keluarganya kan punya toko perhiasan juga sampai mall juga punya, papar Misbah. Astagfirullah,
Maaf Mas. Aku benar-benar kesal karena Neng bahkan pura-pura nggak kenal. Ada alasannya, Ma. Ceritanya panjang dan aku saja sampai sedih mendengarnya. Neng bukan nggak mau negur, tapi dia memang lagi menyembunyikan jati dirinya. Sekarang kalau Kusuma udah tahu ceritanya, tolong jangan sebarkan ya. Cukup kita aja yang tahu jati diri Neneng maupun Fatimah. Ujiannya nggak kaleng-kaleng, Ma. Sampai hilang ingatan waktu itu. Emangnya ada apa, Mas? Kenapa nggak cerita? Tuntut Kusuma yang penasaran. Bukan kapasitasku untuk cerita soal ini, Ma. Udahlah jangan dibahas lagi. Tolong cukup disimpan di dalam pikiran ya. Pinta Misbah. Mas. Panggil Kusuma lagi. Kali ini dia tampak menggantungkan pertanyaan. Masih berpikir ulang apakah harus bertanya atau tidak. Iya kenapa, Ma? Misbah bahkan sudah mulai memungut sampah lagi. Apa dari istri pura-pura, Neng akan jadi istri Mas beneran? Kalau aku lihat gestur kalian sepertinya sangat akrab. Tebak Kusuma. Akrab gimana? Aku bahkan gak terlalu banyak ngobrol dengan Neng. Aku lebih banyak bicara dengan kembarannya. Bicara dengan Neng pun selalu ditemani bodyguardnya. Kami pun selalu menjaga jarak. Bukan gitu, Mas. Tapi gimana ya pokoknya aku bisa lihat dari mimik wajah Mas, cara Mas memperlakukan Neng. Dia perempuan yang istimewa buat Mas, ungkap Kusuma. Misbah terdiam beberapa saat. Dia kaget kalau ada orang yang bisa menebak isi hatinya. Pantas saja kembaran Fatimah sampai bicara soal janur kuning. Misbah tiba-tiba menjadi malu sendiri saat menyadari kalau saudara Fatimah menyadari perasaannya. Aduh, astagfirullah. Misbah jadi menepuk keningnya sendiri. Kenapa Mas? Kusuma mengerutkan keningnya. Oh nggak apa-apa, Ma. Oh ya, sebentar aku ambilkan lauk ya. Buat bawa pulang, putus Misbah pergi. Tak lama sebuah rantang 3 susun dibawa Misbah dan diserahkan pada ibunya Kusuma. Hingga akhirnya keluarga Kusuma memilih pamit pulang. Misbah menarik nafas lega saat mobil tua milik Ustadz Hamzah akhirnya melaju pergi. Misbah akhirnya lanjut bersih-bersih bersama karyawannya. Di perjalanan pulang Kusuma lebih banyak diam. Sementara orang tuanya yang duduk di kursi depan mengobrol berdua dan tertawa. Namun tawa keduanya tak membuat Kusuma ikut tertawa. Perasaannya terlalu gundah gulana. Namun baru setengah perjalanan, tiba-tiba muncul mobil yang kehilangan kendali dari arah lain. Ustadz Hamzah berusaha menghindar namun terlambat. Bapak! Pekik Kusuma. Dalam hitungan detik, wajah mereka berubah jadi tegang dan cemas luar biasa. Tak bisa lagi menghindar. Mobil bak terbuka itu menghantam mobil mereka dari samping hingga Ustadz Hamzah yang terjepit di antara badan mobil dan yang lukanya paling parah. Ustadz Hamzah masih sempat bersuara lirih mengucapkan tiada Tuhan selain Allah SWT, sebelum akhirnya matanya benar-benar terpejam. Kusuma tak terluka sama sekali, dia hanya sedikit terkena guncangan saat mobil mereka dihantam. Ibunya terluka sedikit. Keduanya histeris dan berteriak minta tolong. Bersyukur ada mobil dokter di sekitar situ, bersama warga, dokter langsung menolong bahkan harus menggunakan alat supaya bisa membawa Ustadz Hamzah keluar dari mobil. Ketiganya dibawa ke mobil lain. Langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebetulan yang paling dekat adalah rumah sakit Al-Biru. Semua dokter dan staf langsung cepat memberikan pertolongan. Kusuma bahkan terus menangis saat melihat kondisi bapaknya tak sadarkan diri. Mbak, sapa perawat. Iya sus. Apa Mbak juga ikut dalam mobil yang kecelakaan? Iya, angguk Kusuma sambil menyeka air matanya.
Kalau gitu ikut saya ke ruangan itu. Mbak, kita periksa dulu ya. Tapi nggak ada luka, Sus. Tetap harus diperiksa, Mbak. Kita pastikan dulu ya nggak ada apa-apa sama Mbak. Kusuma mengangguk setuju. Dia akhirnya masuk ke sebuah ruangan. Beberapa jam kemudian setelah orang tua Kusuma dipindahkan ke ruang perawatan, Misbah dapat telepon dari Kusuma. Misbah akhirnya langsung pergi ke rumah sakit. Kaget karena tiba-tiba Ustadz Hamzah kecelakaan. Sampai rumah sakit Al-Biru, Misbah sempat tertegun. Membayangkan betapa super kayanya seorang Fatimah. Uangnya mungkin tak berseri dan tak perlu pusing mengecek saldo tiap akhir bulan. Tak perlu belanja sampai melihat label harga. Bahkan bisa bebas membantu siapa saja yang ingin mereka bantu. Tapi Misbah harap maklum, wajar kalau Al-Biru Group punya banyak perusahaan di berbagai bidang. Mereka pebisnis sejak generasi pertama. Dan Fatimah berada di barisan pewaris generasi 5. Misbah melanjutkan langkah kakinya. Dia langsung pergi ke ruangan tempat Ustadz Hamzah dirawat. "Assalamualaikum," sapa Misbah saat datang. "Waalaikumsalam," jawab suara dari dalam ruangan yang terdengar suaranya lemah. Misbah kaget melihat kondisi Ustadz Hamzah. Kakinya terluka parah. Perban di tubuhnya cukup banyak. Bahkan di kepala pun dililit perban. "Duduk di sini, Mas." Kusuma berangkat dari duduknya dan membiarkan Misbah duduk di kursi samping tempat tidur pasien. "Ustadz Hamzah, Ustazah," sapa Misbah. "Makasih udah datang, Ustadz Misbah. Tadi kami ditabrak dari samping." "Kejadiannya begitu cepat," ungkap Ustazah. "Oh begitu, gimana keadaan Ustazah dan Ustadz Hamzah? Apa kata dokter?" "Alhamdulillah saya nggak apa-apa, Kusuma juga alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Bapak insya Allah akan segera sembuh walau tadi sempat nggak sadar dan lama banget ditangani dokter," ungkap Ustazah. "Alhamdulillah, Allah Maha Penolong. Saya bersyukur, semoga Allah gugurkan dosa-dosa ini karena sakit yang luar biasa di tubuhku," ucap Ustadz Hamzah. "Amin. Saya doakan Ustadz dan keluarga," ucap Misbah langsung memanjatkan doa untuk ketiganya. Selepas berdoa, Misbah akhirnya mendengarkan cerita dari Ustazah bagaimana kronologi mereka kecelakaan tadi. "Ustadz Misbah, sekilas tadi rasanya kematian udah terasa sangat dekat," celetuk Ustadz Hamzah. "Alhamdulillah, Ustadz sudah sadar dan insya Allah akan segera sembuh," sahut Misbah memberi semangat. "Saya jadi ingat sesuatu." "Apa Ustadz Misbah udah ada jawaban dari pertanyaan saya waktu itu?" Misbah terdiam. Dia tak enak menjawab sesuai isi hatinya. Dia juga tak menyangka kalau di rumah sakit malah ditanya soal perjodohan waktu itu. Misbah yakin yang akan ditanya Ustadz Hamzah adalah soal perjodohan dirinya dengan Kusuma. "Sebentar, pertanyaan apa Pak?" tanya istrinya bingung. "Saya ingin menjodohkan Ustadz Misbah dengan Kusuma." Tapi Ustadz Misbah belum menjawab sampai sekarang. Jelas Ustadz Hamzah. "Oh gitu," angguk istri Ustadz Hamzah. "Tuh kan, sesuai dengan dugaan Misbah. Ustadz Hamzah memang ingin dia bicara tentang keputusannya saat itu." Misbah tampak bimbang ingin menjawab. Sementara Kusuma juga kaget dan terlihat berpikir dalam-dalam. "Ustadz Hamzah saya. Tunggu dulu." Kusuma memotong pembicaraan Misbah. Misbah dan kedua orang tuanya langsung menoleh ke arah Kusuma. "Aku menolak, Bu, Pak. Maaf tapi aku dan Mas Misbah lebih cocok jadi saudara saja," putus Kusuma akhirnya. Melihat bagaimana istimewanya Neneng di hati Misbah, Kusuma memilih mundur. Percuma andai dia menikah dengan Misbah tapi hati pria itu ada bersama yang lain.
Rumah tangga macam apa yang akan mereka jalani nanti? Kamu menolak, Ma. Bukannya waktu itu kamu diam dan setuju saja? Bapaknya kaget. Kusuma menggelengkan kepala. Waktu itu aku belum berpikir matang, Pak. Sekarang aku udah benar-benar yakin dengan keputusanku. Misbah menarik nafas lega. Betapa dia merasa sangat berterima kasih pada Kusuma. Ya, walau Misbah tak yakin akan bersama Neneng yang terlalu tinggi levelnya. Setidaknya dia tak mau membohongi diri. Kalau gitu ya sudah, nggak ada paksaan sama sekali. Ustadz Hamzah berusaha tersenyum. Misbah juga ikut tersenyum. Ibu Kusuma akhirnya mengalihkan pembicaraan supaya mereka semua tak canggung berada di ruangan itu. Ma, beli roti sana sama air minum ya. Ibu lapar, Ustadz juga pasti haus, pinta ibunya. Iya Bu, aku keluar dulu. Kusuma akhirnya keluar dari ruangan itu. Hari itu Misbah akhirnya bisa terbebas dari perasaan tak enak hatinya. Keputusan diambil oleh Kusuma sendiri. Hari ini keluarga dari pondok pesantren datang ke Jakarta. Ada acara tablik akbar yang harus mereka datangi. Keluarga pondok pesantren sudah datang dari 2 hari sebelumnya. Mereka berencana sekalian membesuk Ustadz Hamzah yang sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari di rumah sakit. Keluarga akhirnya sampai di rumah. Kusuma dan ibunya yang menyambut. Tak lama Misbah juga datang bertemu keluarganya itu. Misbah, ayo sini duduk. Beberapa hari lagi orang tuamu mau datang ke Indonesia. Ucap Ustadz Zain yang sekarang jadi pimpinan pondok pesantren. Iya, Paman. Mama udah menelepon. Sepertinya orang tuamu udah sangat kangen sama kamu, Misbah. Habisnya kamu gak pulang-pulang ke Kairo, kekeh Ustadz Zain. Misbah tersenyum kikuk. Iya, Paman. Selain sibuk berdagang, aku mulai mengaji di masjid terdekat. Mengisi liburan saja sebelum kegiatan pondok kembali aktif. Ah, jangan dipikirkan. Ada banyak pengajar di pondok pesantren kita. Yang perlu kamu pikirkan adalah mencari calon istri. Paman ada 1 calon untukmu. Bahkan pernah Paman utarakan 20 tahun yang lalu dengan keluarganya. Keluarganya Masya Allah soleh dan soleha, dia seorang penghafal Al-Quran dan wanita karir, ungkap pamannya. 20 tahun yang lewat Paman. Aku masih kecil dong, Misbah kaget. Iya, kamu masih sekolah dan berada di Kairo waktu itu. Tapi ya itu cuma pembicaraan santai. Keputusan ada di tangan kalian berdua. Buyutnya sempat mengobrol dengan Paman via telepon. Cicitnya dapat ujian yang begitu besar dan hari ini sekalian kami mau bertemu lagi. Bukan karena dirimu kami bertemu ya, tegang banget mukanya. Tapi emang setiap datang ke Jakarta kami silaturahmi ke keluarga mereka. Jelas Ustadz Zain sedikit iseng. Tubuh Misbah melemah. Baru saja lepas dari perjodohan dengan Kusuma, sekarang Ustadz Zain pula yang menjodohkannya. Haduh, Misbah hanya bisa menghela nafas berat dan istighfar lagi. Ustadz Zain dan keluarganya dari pondok pesantren akhirnya pergi berpamitan setelah 2 jam istirahat dan membesuk Ustadz Hamzah. Misbah diajak pergi juga. Tapi dia memilih tak mau ikut. Dia belum siap bertemu dengan wanita yang pernah ingin dijodohkan pamannya 20 tahun yang lewat. Keluarga pondok pesantren akhirnya melajukan mobilnya ke arah kawasan Al-Biru. Beberapa belas menit di perjalanan mereka sampai di depan gerbang kawasan Al-Biru. Para penjaga senior sudah tak asing dengan Ustadz Zain. Dari muda juga sering silaturahmi ke kawasan Al-Biru. Bahkan keakraban keluarga Al-Biru dan keluarga pondok pesantren sudah terjalin sejak generasi pertama saat kakek buyut mereka Al-Biru pernah menimba ilmu di pondok pesantren.
Ustadz Zain dan keluarga disambut hangat di mansion utama Albiru. Ada para sesepuh juga kakek dan nenek. Kebetulan ada Fatah juga. Awalnya obrolan dua keluarga besar itu biasa saja. Hanya bertanya kabar dan perkembangan pondok pesantren. Karena semenjak generasi pertama pun keluarga Albiru selalu membantu operasional pondok pesantren. Banyak juga santri dan santriwati yang belajar gratis di pondok. Maka Albiru yang membantu pendanaan setiap bulannya. Zain, melanjutkan pembicaraan kita di telepon, coba katakan lagi biar semuanya jelas, pinta Buyut Atalay yang biasa dipanggil Buyut Dada. Buyut sempat terbatuk beberapa kali, tubuhnya memang sudah tak sekuat dulu. Ada pembicaraan apa antara kakek Dada dan Ustadz Zain? Tanya Mama ceria penasaran. Ini tentang Fatimah. Sahut kakek Dada. Fatimah. Mama ceria dan Papa Cakrawala kompak. Iya, Bu ceria. Coba lihat ini, Ustadz Zain meletakkan sebuah foto di atas meja. Dia. Iya, namanya Muhammad Misbah. Mungkin Bu ceria dan Pak Cakrawala lupa. Saya pernah iseng ingin menjodohkan Fatimah dan Misbah dulu sekitar 20 tahun yang lalu saat kami menghadiri acara di mansion ini. Waktu itu saya bilang kalau saya ada keponakan yang sudah hafal beberapa juz Al-Quran tapi dia berada di Kairo bukan di Indonesia. Sekarang Misbah berada di Indonesia dan saya sedang mencarikan jodoh untuk keponakan saya ini, papar Ustadz Zain. Masya Allah kami nggak ingat lagi. Sudah 20 tahun berlalu ya. Kami kenal banget dengan Misbah yang ada di foto ini. Jadi dia adalah keponakan Ustadz Zain yang dulu diceritakan. Tanya Papa Cakrawala. Iya, Pak Cakra. Yang di foto ini. Keponakanku. Angguk Ustadz Zain meyakinkan. Obrolan dua keluarga terus berlanjut. Sementara Fatah yang menguping sedari tadi akhirnya diam-diam pergi dari sana. Fatah cepat-cepat naik sepeda listrik yang biasa dipakai tukang kebun untuk bekerja dari satu taman ke taman lainnya di kawasan Albiru. Fatah melajukan sepeda listrik ke mansion paling ujung yaitu mansion milik Mama ceria. Dia ingin iseng kali ini pada kembarannya. Neng Imeh. Teriaknya saat sampai di perpustakaan di dalam mansion. Fatah tahu dari pelayan kalau Fatimah sedang berada di perpustakaan. Apa sih Fatah? Jangan teriak-teriak, serga Fatimah menggelengkan kepala dan akhirnya menutup buku yang sedang dia baca. Iya maaf Neng Imeh. Daku terlalu semangat untukmu. Fatah tersenyum jahil. Kenapa aku merasa pembicaraan ini bakal menyebalkan sekali? Dahlah, nggak mau denger. Tegas Fatimah yang sudah merasa akan dijahili melihat wajah kembarannya itu. Aish, serius nih Neng Imeh. Cek, nggak usah Neng. Omel Fatimah. Ya udah, aku mau cerita serius wahai Fatimah Mamoru Albiru putri Bapak Rektor Cakrawala Mamoru, iseng Fatah.